Allahu Akbar, Allahu Akbar. La اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة الفضيلة والدرجة العلية وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Hadirin hamba-hamba Allah yang mulia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia, para jamaah salat Jumat yang kami cinta. Allah mengutus menghadirkan kita ke muka bumi. Di dalam surat Shad, surat 38 ayat 71. Sebelum manusia rohaniah dihadirkan ke muka bumi, di muka bumi Allah siapkan wadahnya. Dari tanah dibangunlah sebuah konstruksi tubuh biologis yang disebut dengan bashar. Inni khaliqum basharam min tin. Sesungguhnya akulah pencipta bashar, tubuh biologis itu dari tanah. Fa'idha sawaituhu, manakala itu bashar, tubuh biologis itu sudah kusempurnakan. Wa nafakhtu fihi, lalu kutiupkan ke dalamnya min ruhi, sebagian dari ruhku. Ada kata ku, ya di bagian belakang itu. Karena ruh itu memang diklaim oleh Allah sebagai ruh Allah. Tinggal bagaimana penafsirannya. Sebagian ulama menafsirkan Allah sudah cipta manusia-manusia ruh dalam jumlah banyak. Di alam lahut, ruh. Kutiupkan ke dalamnya sebagian dari ruhku. Sebagian dalam arti salah satu dari ruh-ruh ciptaanku itu. Ruh-ruh koleksiku itu. Sebagian lagi mungkin terpengaruh pemikiran filosofi Yunani mengartikan dari diri Allah yang gaib itu terjadi proses emanasi dan kemudian terpancarlah sebagian dari ruh Allah pada diri manusia. Apapun tafsirnya, tapi yang jelas diri kita yang rohaniah itu diklaim oleh Allah sebagai milik Allah, dan diri kita yang rohaniah ini hadir ke dalam tubuh di muka bumi. Hadirnya kita ke muka bumi ini bukan tanpa tujuan. Tujuan utama kita sudah sama faham. Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni. Tidaklah kucipta jin dan manusia kecuali supaya mereka ya'budun, berasal dari kata abada, to serve, memberikan service, pelayanan kepadaku.
Ibadah artinya pelayanan, servis. Dan di antara bentuk servis pelayanan kepada Allah itu adalah dengan menjalankan peran sebagai khalifah di muka bumi. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard. Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di muka bumi. Istilah khalifah kalau dikaitkan dengan Allah sebagai subjek yang lebih tinggi, khalifah itu bermakna wakil. Tapi istilah khalifah kalau dikaitkan dengan objek yang lebih rendah, maka istilah khalifah itu bermakna penguasa, pengendali. Jadi hadirnya manusia di muka bumi sebagai pelayan kepada Allah, dan di antara bentuk pelayanan itu adalah dengan menjadi wakil Allah yang memimpin kehidupan di muka bumi, yang mengendalikan kehidupan di muka bumi. Setiap orang ada perannya, ada tugasnya. Seorang ulama sufi katakan, tiap-tiap orang dihadirkan ke muka bumi membawa tugas, membawa misi tertentu, yang kalau dia tidak jalankan tugas itu, tidak akan ada orang lain yang bisa menjalankannya. Karena setiap orang sudah punya tugas sendiri-sendiri. Persoalan ada orang yang mengkhianati tugasnya, maka nanti dia akan dimintai pertanggungjawab. Setiap orang ada misi, ada tujuan. Dan misinya itu bukan sekadar jadi pegawai, mengejar karir, kemudian pensiun, kemudian mati. Bukan. Dan misinya itu bukan sekadar menjadi penguasa di masyarakat, hidup kaya raya, senang di atas penderitaan rakyat, bukan. Ada misi, ada misi. Kalaulah hubungan manusia ke Allah yang vertikal itu, misi utamanya adalah penegakan ketakwaan, penegakan ketauhidan. Tetapi misi yang horizontal terhadap sesama manusia, juga terhadap alam semesta, misi utamanya adalah penegakan keadilan. Dan antara misi horizontal adil dengan vertikal takwa itu tidak dipisah. Sehingga dalam surat Al-Maidah dijelaskan, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Adillah kalian dalam kehidupan horizontalmu, karena keadilan itu sangat dekat pada ketakwaan. Artinya tidak akan disebut takwa hanya semata-mata rajin tahajud tiap malam, khatam Quran tiap bulan, puasa Senin Kamis, tetapi dalam dimensi sosialnya tidak ada pemahaman, tidak ada kemauan, tidak ada perjuangan, tidak ada pemihakan terhadap tegaknya keadilan. Jadi tidak cukup ibadah vertikal yang sifatnya ritual ubudiyah saja, puasa saja, zikir saja, sholat saja. Tidak, setiap orang harus berpartisipasi membangun keadilan. Dalam kehidupan manusia, keadilan sosial. Dalam kehidupan dengan alam semesta, dengan lingkungan hidup di muka bumi, itulah yang disebut keseimbangan ekosistem. Dan dalam kehidupan di tengah alam semesta, itulah yang disebut dengan keadilan atau keseimbangan kosmik. Dan pesan Allah, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Langit sudah ditinggikan, langit ditinggikan. Kemana tingginya langit? Bagi orang yang hidup di kutub utara, langit ditinggikan ke sana. Bagi orang yang tinggal di kutub selatan, langit tinggi ke sini. Bagi orang yang di daerah khatulistiwa, langit tinggi ke sini. Was-samaa'a rafa'aha, langit ditinggikan, alam semesta sudah dibentang begitu luas. Wa wada'al mizan. Dan di tengah keluasan alam semesta itu, Allah letakkan al-mizan, mechanism of balance, mekanisme keseimbangan. Allah tatghaul fil mizan. Jangan kamu melampaui batas keseimbangan itu. Jangan kamu rusak keseimbangan itu. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Tegakkanlah keadilan, keseimbangan, dan jangan kamu rusak keseimbangan itu. Keseimbangan kosmos kalau diganggu akan menimbulkan gangguan, akan menimbulkan bahaya. Keseimbangan ekologis kalau diganggu menimbulkan apa yang kita sebut bencana alam, banjir, longsor, meletusnya gunung, dan ada yang dalam jarak dekat keseimbangan sosial. Tegakkan keadilan. Nah, misi vertikal takwa, misi horizontal adil. Adil dengan takwa tidak boleh dipisah. Tidaklah seseorang disebut takwa di mata Allah
hanya karena ibadah-ibadah ritual belaka, tetapi tidak peduli terhadap keadilan, terutama keadilan sosial itu. Hadir manusia rohaniah dihadirkan masuk ke dalam tubuh, ke dalam bashar. Sekarang kita sedang menjalankan tugas di muka bumi, memberikan pelayanan kepada Allah dengan menjalankan tugas sebagai khalifah, wakil Allah sekaligus penguasa kehidupan di muka bumi. Dan akan ada saatnya nanti badan tubuh biologis menua, lemah, sakit-sakitan, bashar badan mati. Begitu badan mati, diri kita yang ruh dicabut dari ubun-ubun, itu namanya wafat. Tubuh yang mati dikubur. Dikubur atau tidak dikubur, dia akan mengalami nekrotisasi, pelelehan. Dia akan mengalami dekomposisi, penguraian, dan akhirnya badan bashar musnah, dari tanah kembali ke tanah. Tetapi diri kita yang dicabut dari badan, diri yang ruh dibawa menghadap Allah untuk melanjutkan kehidupan. Yauma, akan ada suatu hari, yaqumur ruh, berdirilah itu ruh nanti di hadapan Allah. Wal malaikah, didampingi oleh para malaikat, soffa, membentuk sof, membentuk barisan. Dan tiap individu spiritual itu bertanggung jawab kepada Allah. Yauma, pada saat itu, la yanfa'u malun wala banun. Saat diri kita menghadap Allah, tidak ada lagi manfaat harta maupun keturunan. Semua harta tidak dibawa. Anak keturunan yang kita bangga-banggakan pun tidak mau mengantar kita menghadap Allah. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali diri spiritual itu yang datang menghadap Allah biqalbin salim, membawa kolbu yang selamat. Kolbu adalah pusatnya ruh. Tubuh fisik bashar, pusatnya badan disebut kolbu juga. Kolbu secara fisik artinya jantung, tapi kolbu secara rohaniah, pusatnya ruh. Kolbu itu bahasa Indonesia menyebutnya hati nurani. Yang satu dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim, yang satu dijelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Maka ketika manusia yang rohaniah masuk ke dalam tubuh, dia punya inti daripada ruh, yaitu kolbu. Kolbu ruh dengan kolbu badan menyatu. Ruh menyatu dengan badan, kolbu dengan kolbu menyatu. Dan saat ruh menghadap Allah, hanya kolbu yang terbawa, kolbun salim. Bisa saja kolbunya tidak salim. Di hadapan Allah terlihat di dalam kolbunya ada ketamaan, keserakahan, ada permusuhan, ada kebencian, ada fasik, ada munafik. Tapi ada yang kembali menghadap Allah di dalam kolbunya. Bukan saja ada iman, bukan saja ada cinta kasih, bukan saja ada semangat dan keyakinan yang kuat, juga di dalam kolbunya ada nur, ada cahaya. Kenapa begitu? Nabi, salah satu doa yang Nabi baca, Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikanlah di dalam kolbuku selalu ada nur. Nur dari mana? Nur Allah, nurnya Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah nur, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Dan dalam surat Al-Anfal ayat 24, hubungan antara Allah dengan manusia, interaksi antara Allah dengan manusia melalui kolbu. Maka orang-orang yang pandai menjaga kebersihan kolbunya, dia akan mengalami connectivity, wusul dalam bahasa pesantrennya, ketersambungan dengan Allah. Dan Allah nur, Allah akan terus memancarkan nurnya, sehingga kolbu orang itu penuh cahaya. Sehingga pada saat tubuhnya mati, ruhnya dicabut, kolbunya bercahaya, ruhnya pun mendapat cahaya, karena kolbu inti daripada ruh. Dan di dalam surat Al-Tahrim, surat 66 ayat 8 digambarkan nanti orang-orang yang ruhnya itu diperintahkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Wa yudkhilakum jannat, mereka memasukkan kamu ke dalam surga. Para ruh itu berbondong-bondong menuju surga. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim, cahaya mereka memancar ke depan dan ke samping. Seraya mereka berkata, Rabbana atsmim lana, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami. Dulu selama beberapa tahun menjelang Idul Fitri selalu dapat kiriman SMS. Diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, Rasulullah berkata, nanti setelah kiamat ada segelintir orang. Mereka bukan nabi, bukan syuhada, tapi mereka justru membuat iri para nabi dan syuhada. Kenapa?
Karena mereka ditempatkan di tempat yang tinggi penuh hamparan cahaya, wajahnya bercahaya. Siapa mereka ya Rasulullah? Rasul menjelaskan mengutip surat Yunus, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itulah mereka para wali Allah. Siapa wali Allah? Orang yang menjaga kebersihan kolbu, sehingga antara kolbunya dengan Allah selalu terjadi ketersambungan. Cahaya ilahi masuk, kolbunya bercahaya, ruhnya bercahaya. Saat nanti badannya mati, ruh menghadap Allah penuh cahaya dan ditempatkan di hamparan tinggi penuh cahaya. Titik krusialnya adalah ketika sekarang diri kita yang rohaniah sedang ada di muka bumi, di dalam tubuh, di dalam bashar. Bagaimana menjaga kebersihan kolbu? Bagaimana membuat kolbu ini connected, tersambung, dan terjadi proses penerimaan cahaya. Di situ titik pentingnya. Langkah pertama adalah pembersihan, bersihkan. Bahkan saya lihat dalam khutbah-khutbah para pastor, di koran Kompas misalnya ada kebaktian bersama di Istora Senayan, takhalli via purgativa, via illuminativa, via unitiva. Itu mirip dengan kajian kelompok tasawuf, takhalli, tahalli, tajalli. Bahwa tahap pertama lakukan takhalli, pengosongan. Bahasa lain dari takhalli, pengosongan adalah tazkiyah, cleansing, pembersihan. Segala sesuatu yang bukan Allah jangan biarkan hadir di dalam kolbu. Jangan biarkan urusan kontrak rumah menyita kolbu kita. Jangan urusan SK kenaikan pangkat mengusik dan menyita perhatian kita. Jangan ada urusan apapun hadir sehingga kita terpaku pada dia, sehingga kita terdominasi oleh dia, sehingga kita terkuasai oleh dia. Apapun yang sampai hadir di dalam kolbu dan menguasai diri kita, itu namanya ilah. Bersihkan. La ilaha, la ilaha, la ilaha. Tiada ilah, tiada yang dipentingkan. La ilaha, tiada yang dipuja, dibanggakan. La ilaha, tiada yang jadikan tempat bergantung. La ilaha, tiada yang didamba, tiada yang diharap. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir itu diarahkan ke kolbu. Karena memang pesan Rasul, jaddidu imanakum, perbaharui selalu imanmu. Wa kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana cara memperbarui iman? Iman di dalam kolbu, kolbu fisik jantung. Di dalam kolbu fisik jantung ada kolbu yang rohani. Di dalam itu ada iman. Sangat abstrak, gaib. Bagaimana? Nabi menjawab, aksiru min qaul, perbanyak ucapan la ilaha illallah. Jadi meskipun diucapkan dengan mulut, yang dibidik kolbu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dibuang ilah-ilah lain, dimasukkan illallah, illallah. Setelah ada cleansing, pembersihan, ada takhalli, maka nurullah hadir, cahaya ilahi hadir. Ini yang disebut the process of illumination, proses tahalli. Begitu cahaya Allah masuk, tahalli, maka nanti cahaya ilahi itu di dalam diri kita mempengaruhi kolbu, mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang kita buat, mempengaruhi emosi dan perasaan kita, mempengaruhi semangat kita, sehingga ketika nanti dia memancar keluar dari diri kita berupa senyum, berupa sorot mata, berupa wacana, berupa pendapat, berupa action dan sikap, itu semua memancarkan cahaya ilahi. Ini yang dalam sebuah hadis qudsi Allah katakan, begitu tekunnya itu hamba mendekatkan diri kepadaku sehingga aku jatuh cinta kepada dia, hatta uhibbah, aku jatuh cinta kepada dia. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bih. Saat aku sudah mencintai seorang hamba, aku yang akan menjadi pendengarannya saat dia mendengar. Wa basarul ladzi yubsiru bih, aku yang akan menjadi penglihatannya ketika dia sedang menatap. Wa yadahu lati yabtishu biha, aku yang akan menjadi kedua tangannya saat dia bekerja. Wa rijlahu lati yamshi biha, dan aku yang akan menjadi kedua kakinya saat dia berjalan. Wala in sa'alani la'utiyannah, apapun yang dia minta pasti aku berikan.
dia bersihkan kolbunya, cahaya ilahi masuk, ridha Allah masuk, karamah, barokah, hidayah, rahmah, maghfirah masuk, dan semua cahaya ilahi itu kemudian memancar lagi keluar. Maka di saat dia menatap dengan tatapan Allah. Tatapan Allah yang bagaimana? Secara vulgar kita jumpai, bukan saja di alam dulu, di zaman-zaman belakangan ini juga. Ada orang yang tiba-tiba berkata, saya jumpai ulama seperti itu. Bi, dia panggil bibinya, pelayannya, sudah masak? Sudah. Berapa banyak? 1 liter. Kan cukup untuk abah, umi dan anak. Jangan, masak lagi. Itu 1 karung beras di pojok dapur, masak semuanya. Kapan seorang ulama ini masuk ke dapur, tahu ada beras 1 karung yang baru diantar tadi pagi, dia melihat dengan penglihatan Allah, masak semuanya. Si bibi sudah sering mengalami itu, disuruh masak ya masak. Ternyata betul, selepas sholat zuhur datang tamu rombongan 2 bus. Dia melihat dengan penglihatan Allah. Itu yang vulgar. Ada yang tidak vulgar, tidak sampai rombongan mau datang, dia seperti melihat kehidupan masa datang. Apa yang akan terjadi dengan kehidupan moral, dengan kehidupan politik, dengan kehidupan ekonomi. Tetapi memang orang-orang seperti itu diperintahkan untuk merahasiakan apa yang dia lihat. Yang dia lakukan hanya mempersiapkan diri. Dia perintahkan murid, kamu ke sana. Itu coba anak-anak yang masih gagah-gagah, dilatih itu silat yang baik. Suruh latih silat. Yang sini suruh begini, suruh ini. Begitu tiba saat terjadi, ketika terjadi ledakan pemberontakan PKI, sudah siap yang latihan silat, sudah siap bambu runcing. Jadi apa yang terjadi sudah terlihat, dia tidak katakan, hanya dia persiapkan diri. Itu. Nah, barangkali dalam konteks kita sebagai para profesional, kalaulah kita banyak berzikir, maka kepada kita diberikan kemampuan melihat dengan daya, dengan energi dari Allah, kita bisa diberikan kefahaman. Orang para eksekutif bilang, oh itu intuisi, oh itu indera keenam, oh itu kemampuan untuk apa disebut disruptive innovation. Terserah apalah, pokoknya bersihkan, nanti Allah berikan kemampuan melihat. Itu yang disebut dengan tajalli. Eksistensi dan kekuasaan Allah hadir di dalam diri kita dan kemudian memancar dan membuat kita hidup menjadi terbimbing. Kita hidup tidak lagi mengikuti kemauan dan kemampuan kita. Kita hidup tidak lagi sekadar bereaksi dan merespon terhadap keadaan yang ada. Tapi apa yang kita lakukan memang bimbingan dari Dia. Tidak sekadar merespon fenomena yang ada, tidak sekadar memperturutkan kemauan, tapi memang Allah punya mau, lakukan ke sana, bergerak ke sana. Kenapa ke sana? Allah Maha tahu apa yang bakal terjadi. Itu. Dan itu beruntung bagi orang-orang yang memang dengan Allah sudah sangat connected, nyambung. Dan tiba saatnya nanti badannya mati, ruhnya dicabut. Orang-orang seperti inilah yang dimuliakan oleh Allah. Karena seakan-akan hadirnya dia di muka bumi memang betul-betul the agent of Allah. Betul-betul agent Allah di muka bumi. Meskipun ada yang ruhnya ruh dari Allah, tapi hadir di muka bumi sibuk memperturutkan hawa nafsu, sibuk mengejar kenikmatan-kenikmatan dunia. Rohmu dari Allah, tapi hadirmu di muka bumi justru meninggalkan Allah. Kau perturutkan hawa nafsu dengan segala ambisi, kau kejar semua urusan dunia, atau pada saatnya kamu akan kembali lagi kepada Allah. Sebaik-baik hamba adalah mereka yang membersihkan diri, menyambungkan diri, kemudian hidup dengan arahan-arahan dari Allah. Tajalli, kehadiran Allah, ilmu Allah hadir di dalam dirinya dan memancar dari dirinya. Barakallahu li walakum. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada saya dan anda semua. Wa nafa'ana minal ayatil Qur'an wa zikril hakim. Semoga Allah memberikan kemanfaatan dari ayat-ayat Quran yang kita kaji bersama. Fastaghfiruh, teruslah istighfar, memohon ampun kepada Allah. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihil karim
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Milik Allah segala puji, milik Allah segala gelar, segala sebutan, segala atribut yang terbaik. Karena memang milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Milik Allah pula apa yang kita sebut diri kita ini. Maka Nabi selalu berkata, wallazi nafsi biyadih, demi dia yang diriku berada dalam genggaman kekuasaannya. Puji Allah. Assalatu wassalamu ala rasulihil karim al-hadi ila siratim mustaqim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, sampaikan pula kemuliaan dan salam hormat kami yang sehormat-hormatnya kepada Rasul-Mu, pembawa petunjuk ke jalan yang lurus, pemimpin kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga beliau, para istri, anak cucu dan keturunan, dan para sahabat-sahabat beliau. Allahumma rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya qadiyal hajat, wahai Allah, Engkaulah Tuhan pemenuh segala hajat dan keperluan. Ada banyak hajat dan keperluan kami, penuhilah hajat-hajat dunia dan hajat akhirat kami. Allahumma ya kafiyal muhimmat, wahai Allah, Engkaulah pencukup segala kepentingan. Cukupkanlah kepentingan hidup rumah tangga kami, cukupkanlah kepentingan pendidikan anak-anak kami, cukupkanlah kepentingan pekerjaan, karir, profesi dan usaha kami, cukupkanlah kepentingan ibadah kami, khusus untuk kami yang belum pernah berhaji. Ya Allah, cukupkan kepentingan kami untuk berhaji sebelum berjumpa mati. Ya Allah. Allahumma ya dafi'al baliyat, wahai Allah, Engkaulah Tuhan penolak segala bala, penepis segala bencana. Jauhkanlah kami dari berbagai bala dan bencana. Jauhkan kami dari bencana alam, juga bencana moral. Jauhkan kami dari bencana keuangan, terlebih lagi dari bencana keimanan. Jauhkan kami dari bencana sosial politik. Jauhkan kami dari bencana ideologis, jauhkan kami dari bencana rumah tangga. Allahumma ya rafi'ad darajat, wahai Allah, Engkaulah Tuhan pengangkat derajat, peninggi martabat. Angkatlah derajat dan martabat kami, muliakan kami dan seluruh anak cucu keturunan kami. Ya Allah, muliakanlah seluruh umat Muhammad. Jangan Kau perhinakan kami di hadapan umat-umatmu yang lain hanya karena adanya dosa dan maksiat yang pernah kami buat. Allahumma ya syafi'al amrad, wahai Allah, Engkaulah Tuhan penyembuh dari segala penyakit. Sembuhkan kami, jauhkan kami dari semua penyakit lahiriah, juga dari penyakit rohaniah. Jauhkan kami dari penyakit malas dan lemah. Jauhkan kami dari penyakit pelit dan sombong. Jauhkan kami dari penyakit fasik dan munafik. Ya Allah. Allahumma ya mujibad da'wat, wahai Allah, Engkaulah penjawab segala doa, pengabul segala permohonan. Istajib doa'ana, perkenankanlah doa-doa kami. Ya Allah, sampaikanlah kami pada maksud-maksud dan tujuan-tujuan kami. Sampaikanlah anak dan keturunan kami pada cita-cita dan harapan-harapan mereka, yang semua itu Engkau ridhoi. Ya Allah. Allahumma ya arhamar rahimin, wahai Allah, Engkaulah yang maha pengasih, Engkau yang maha menyayangi di antara apapun yang bisa dan mampu menyayangi. Irhamna, sayangi kami ya Allah. Irhamna, rahmati kami ya Allah. Irhamna, sayangi, rahmati kami, yang dengan rahmat-Mu itu Engkau ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Engkau tutup semua cacat, aib, celak dan kekurangan kami. Ya Allah, ampuni dan sayangi pula ibu bapak kami, para kakek nenek dan semua orang-orang tua kami, juga para guru, para ulama, para pembimbing dan orang lain yang pernah memberi jasa baik kepada kami. Ya Allah, sayangi dan lindungi anak cucu dan keturunan kami. Lindungi anak dan keturunan kami.
Lindungilah mulut dan perut mereka dari makanan haram. Lindungilah mata dan telinga mereka dari godaan syaitan. Lindungilah akal fikiran dan hati nurani mereka dari maksiat. Lindungi ya Allah, dan jadikan anak keturunan kami anak-anak yang mudah dalam belajar. Tumbuh kembangkan mereka agar menjadi generasi baru muslimin dan muslimat yang lebih takwa dari kami. Ya Allah, entah macam mana keadaan zaman di masa mendatang, kami hanya memohon, janganlah ada di antara anak dan keturunan kami yang putus asa dari rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, mudahkan dan bahagiakan mereka semua. Entah macam mana kehidupan di masa datang, kami hanya memohon, janganlah ada di antara anak dan keturunan kami yang menjadi kafir terhadap-Mu ya Allah. Jangan ada anak dan keturunan kami yang menjadi kafir terhadap-Mu ya Allah, agar tidak terputus keturunan kami yang soleh dan solehah hingga hari kiamat nanti ya Allah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Wa'tasimu bihablillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullah wa aqimis shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimis shalah.